Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anak, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan kalian dengan menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat 6M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, mendukung vaksinasi. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5 semester 1. Pada hari ini kita akan belajar menghafal surat At-Tin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, mari kita angkat kedua tangan kita dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita dapat mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ayo persiapkan dulu Al-Qur'annya, juz amanya, alat tulisnya, buku, dan pulpen. Nah, anak-anak udah siap belum? Ya, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan keutamaan menghafal Al-Quran dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan hafalan Al-Quran surat At-Tin sesuai dengan makhorijul huruf dengan tartil. Nah, anak-anak, setelah minggu kemarin kalian belajar membaca Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar menghafal Al-Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Ada yang tahu? Kita harus menghafal Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman utama bagi manusia, terutama umat muslim, dalam meniti jalan hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah dan petunjuk jalan, dan apabila kita berpegang teguh kepadanya, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, keutamaan menghafal Al-Quran ada 4 ya, nak. Nah, yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran akan disejajarkan dengan para nabi. Nah, adapun hadisnya yang artinya barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyamai derajat kenabian. Hanya saja tidak ada wahyu baginya atau bagi penghafal. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran bersama siapa saja yang ia dapati, dan tidak melakukan kebodohan terhadap orang yang melakukan kebodohan dalam bergaul, sementara dalam dirinya terdapat firman Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Nah, selanjutnya
Yang kedua, keutamaan menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran telah dianggap sebagai keluarga Allah yang ada di bumi. Nah, adapun hadisnya, dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahli Quran, orang yang membaca, menghafal Al-Quran, dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang yang istimewa bagi Allah. Nah, anak-anak, apakah kalian tidak ingin dianggap keluarga oleh Allah di muka bumi? Ya, pasti semua ingin ya. Selanjutnya, keutamaan menghafal Al-Quran yang ketiga akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi saat berada di surga. Selain dijanjikan telah dianggap sebagai keluarga oleh Allah di muka bumi, ternyata orang yang menghafal Al-Quran juga akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi saat berada di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, keutamaan yang keempat tidak hanya untuk dirinya, keistimewaannya juga akan diterima oleh keluarganya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah? Dijawab, karena kalian berdua telah memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui keutamaan dari menghafal Al-Quran, nah, ibu punya tips-tips nih. Tips menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah, yang pertama, kalian harus meluruskan niat kita ya. Meluruskannya harus niat dengan benar. Niatkan bahwa ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Awas ya, jangan sampai niat kita akan menjerumuskan kita kepada sifat riya. Yang kedua, teguhkan keyakinan dan minta doa orang tua. Nah, tanamkan kepada diri kalian bahwasanya ketika kalian menghafal Al-Quran itu mudah ya. Jangan, kalau kita dalam keyakinan kita menghafal Al-Quran mudah, maka kesananya akan mudah. Namun sebaliknya, ketika keyakinan kita bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka kesananya akan sulit. Oleh karena itu, coba ayo kita tanamkan dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mudah. Dan meminta doa orang tua, jangan lupa ya, ketika kita akan menghafal Al-Quran, harusnya kita harus meminta restu orang tua, karena ridaullahi fi ridau walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ya. Yang ketiga, memperbaiki bacaan dan dekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, anak-anak, cara menghafal Al-Quran dengan mudah, yang ketiga harus dekat dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita harus sering membaca Al-Quran. Dengan sering kita membaca Al-Quran, insya Allah dalam menghafal pun kita akan dipermudah. Nah, yang keempat, menghafal Al-Quran dengan mudah, menggunakan mushaf yang sama, dan pilih metode yang paling mudah ya. Mungkin banyak sekali ya metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, pilih yang menurut kalian mudah, silahkan ya. Yang kelima, nih mungkin yang paling sulit ya, disiplin murojaah dan tetapkan target hafalan ya. Ketika kalian sudah hafal Al-Quran, nah jangan lupa untuk dimurojaah ya, untuk
jangan lupa untuk diulang kembali hafalannya. Kalau kita jarang murojaah, pasti hafalan kita cepat hilang atau cepat lupa. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mengetahui tips menghafal Al-Quran dengan mudah, ayo kita sama-sama sekarang hafal surat At-Tin. Nah, sebelum kita membaca surat At-Tin, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita baca 3 kali ya. Iya, siap? Siap? Iya. Coba sekarang buka dulu ya Al-Qur'annya dan juz amannya. Kita mulai hafalan surat At-Tin dari ayat yang pertama. Nah, ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ulangi lagi. Wattini wazzaitun. Sekali lagi ya. Wattini wazzaitun. Nah, anak-anak sudah hafal ayat pertama? Nah, kalau sudah hafal, kita lanjut ke ayat yang kedua. Ulangi lagi ya, baca 3 kali. Waturi sinin. Ulangi lagi. Waturi sinin. Sekali lagi. Waturi sinin. Udah hafal belum? Coba dari ayat pertama, terus lanjut ayat kedua. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Udah hafal? Nah, kalau sudah hafal, lanjut lagi ya ke ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Ulangi lagi. Wahadzal baladil amin. Satu kali lagi. Wahadzal baladil amin. Udah hafal? Nah, kita ulangi lagi dari yang pertama supaya hafal. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Udah hafal? Nah, kalau sudah hafal, lanjut lagi ke ayat berikutnya, ayat ke-4. Nah, kalau misalkan ayatnya panjang, bisa dibagi 2 ya, Nak. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulangi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah hafal? Nah, ulangi lagi dari ayat pertama terus ke ayat yang ke-4. Kita lanjut ya ke ayat yang ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sekali lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah hafal ayat ke-5, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ulangi lagi ya, 2 kali lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Satu kali lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, sudah hafal belum? Ya, kalau sudah hafal, kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ulangi lagi.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, sekarang ayat yang terakhir ya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sudah hafal? Coba kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ya. Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Kita baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak, udah hafal? Ya, bagus, sudah hafal ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, penghafal Al-Quran telah disejajarkan dengan para nabi. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran telah dianggap sebagai keluarga Allah yang ada di bumi. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi saat berada di surga. Nah, yang terakhir, tidak hanya untuk dirinya, keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran juga akan diterima oleh keluarganya. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan ke guru PAI kalian. Nah, yang pertama, sebutkan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nah, tugas yang kedua, hafalkan Al-Quran, surat At-Tin, dan buatlah video hafalannya lalu kirimkan kepada guru PAI kalian. Siap? Kalian siap? Ya, bagus ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ibu tutup, ibu berpesan ya, kalian harus senantiasa taat dan patuh kepada orang tua dan serta rajin dan tekun belajar. Tetap semangat ya. Nah, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.